Kubiti di sini ya. Ini kan Kubiti ya. Ini pena Mediana Kubiti. Cephalica itu di sekitar sini, Basilica di sini. Cuman Basilica ini dia dekat dengan arteri, jadi lebih harus ekstra hati-hati. Seringnya di pena Mediana Kubiti. Nah ini kemudian ini kita taruh kita boleh pasangkan langsung tourniquetnya, tapi jangan dikencengin dulu. Oke, kemudian ini ditaruh sini. Nah tabungnya jangan lupa sudah diberi label nomor RM misalkan 2516, nama Sarah, usia 19 tahun, alamat bla bla bla, kemudian tanggalnya sekarang tanggal 20 bulan 5 25, jamnya jam 10:50. Oke, terus kita tempel. Kalau mau tulis langsung di sini juga boleh. Itu ya. Kemudian alkohol swab. Kasa ya, karena kalau kapas nanti dia nempel setelah keluar ada cairan, terus ini dia nempel kalau kapas. Kalau untuk pasien nggak harus selalu berbaring, bisa posisi duduk. Kalau misalkan bukan pasien rawat inap, pasien rawat jalan, itu biasanya duduk. Oke, kemudian ini boleh dipindahin ke dekat pasien. Kemudian kita cuci tangan. Sesuaikan dengan ukuran kalian sendiri. Jadi di sini yang harus steril adalah jarumnya, ujung jarum dan di dalam tabungnya ya. Tadi kita sudah pasang, boleh kalian dekatkan sekalian. Ini tadi udah kita pasang, kita rekatkan, kita kencengin. Karena kalau misalkan nggak dikencengin, ininya sulit terbendung, tuh ya. Nah ini kita minta pasiennya untuk menggenggam. Mbak, tolong tangannya digenggam. Oke, ini saya mau tusuk ya. Nah kita harus melakukan disinfeksi terlebih dahulu. Disinfeksi dari sentral ke lateral. Oke, kalau sudah didisinfeksi nggak boleh dipegang-pegang. Kalau kalian mau mencari, misalnya di orang beneran kan sulit. Kalau ini kan kelihatan nih, ya udah di situ kan udah sering ditusuk dan kelihatan penanya besar. Kalau di orang beneran kan sulit. Jadi kalian mesti kadang-kadang ditepok-tepok dulu biar dia lebih
lebar venanya. Nah itu dilakukan sebelum disinfeksi. Jadi disinfeksi, kemudian dicari venanya, baru kalian disinfeksi. Kalau sudah disinfeksi tidak boleh dipegang-pegang lagi, nanti jadi kontam ya. Kemudian tadi ini ketika kita persiapan harus dikendorkan terlebih dahulu, jadi kita lebih mudah ininya apa pakainya. Oke. Kemudian, nah ini pakai jarum, sudutnya berapa derajat? Berapa derajat? 45 ya. Oke, Mbak, saya mau tusuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lubangnya mengarah ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus ini nggak tahu ya tekanannya cukup kuat atau enggak. Kalau orang harusnya masuk. Oke, setelah masuk ini dibuka gitu. Terus ditunggu sampai penuh baru dilepas. Oke, bentar ya. Ini karena bukan orang, sudut ini tuh beda-beda, sudut manukin. Kalau pakai ini pasti dapat, kalau pakai spuit. Nah ini tuh masuk, cuman karena tidak ada denyut, jadi tidak keluar. That's okay. Oke, ini kalau pakai dapat masuk deh dikit. Kalau pakai vacuum thinner ya, satu. Terus kalau pakai spuit sama, kalian siapin dulu semuanya. Oke, kemudian dicari. Pokoknya sama stepnya kayak tadi, cuman ini mau pakai spuit. Ininya jangan lupa di ini dulu, dipastiin ininya kuat ya. Terus kita disinfeksi lagi, disinfeksi. Oke, kemudian pakai spuit ini dibuang, single hand, sudutnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Mas Reza, ini kalau pakai vacuum thinner kurang ini ya? Iya, kalau kurang narik. Oke. Nah ini dilepas, genggamannya dilepas ya Mbak. Oke, misalkan sudah cukup, sudah 3 cc diambil. Terus ini ditutup, kemudian ini di tester. Nah ini kita masukkan, hati-hati ya. Kemudian kita bawa ke lab ya. Sekalian mulai. Terima kasih. Nah itu kalau pakai spuit. Oke, ini kalau dimanukin kekurangannya adalah karena tidak ada denyutan, maka alirannya kurang. Jadi tadi dapatnya cuman sedikit lebih. Kalau ini kan kita tarik sendiri kan darahnya.
Tuh, terus satu lagi bisa pakai ini namanya wing needle. Sebenarnya sama, ininya harus dipersiapkan kayak tadi. Nah, ini kan ada sampah tajam. Ini yang kita buang yang jarumnya aja yang di sampah tajam. Ini ya sampah tajam di sini. Ini jarumnya aja yang di sampah tajam. Ininya boleh di sampah medis. Nah, ini juga masuk sampah tajam. Ini jangan dibuang, ini bisa dipakai lagi. Oke. Terus kalau pakai wing needle, wing needle-nya, ininya harus sudah itu ya dilabelin, terus swab, kemudian pasa dan plaster. Ini kan lebih nomor 25, ini nomor sama deh ukurannya, beda. Jadi ini jarumnya jauh lebih kecil dibandingkan jarum ini, jarum venipuncture, sama dibanding jarum ini. Jarum ini jauh lebih kecil. Oke, nah ini jarumnya dia ada di situ ya. Kemudian sudah alatnya disiapkan, kita cuci tangan, cukup pakai ini aja. Oke, baru pakai high spoon. Kemudian kita kuatkan sampai pasiennya genggam. Oke, kita bisa cari dulu penanya, tepuk-tepuk, dilebarkan penanya. Setelah sudah ketemu baru kita disinfeksi. Oke, nah ini dia jarumnya ada di sini. Ini ada bagian, jadi kita nanti tusuknya seperti ini ya. Nah, terus nih udah kuat, ini udah digenggam, venanya sudah terlihat lebar. Kita tusukkan arah ininya, jarumnya ke atas, jadi foldnya kayak gini. Ini buat jari kita, terus kita arahin. Ini buat disambungkan ke tabungnya. Siap Mbak, saya mau tusuk. Bismillahirrahmanirrahim, sakit sedikit. Oke, kemudian itu udah masuk, langsung kita sambungkan. Karena ini vakum, jadi dia menarik. Nanti kalau dia sudah penuh, dia akan berhenti sendiri. Nah, itu kan dia udah tinggal sedikit. Nah, ini sudah cukup. Kita tutup, kita tarik, terus masukin di tempatnya yang tadi.
single hand ya. Oke, ini boleh dicabut, kita taruh di wadah. Terus kita plester. Sudah selesai, silakan dibereskan kembali pakaiannya. Kemudian ini darahnya saya akan antar ke laboratorium. Oke, itu untuk pengambilan darah vena. Tadi udah pakai jarum vena puncture dan vacuum pakai fluid dan juga pakai wing needle ya. Kalau ini semuanya ditaruh di tempat sama tajam. So wing needle-nya. Oke. Terus sekarang pengambilan vena papiler. Oke. Kalau ini alatnya jauh lebih sedikit yang dibutuhkan. Kalau ini kita butuhnya ini, terus dua, kemudian nah ini kita pakai jarum seperti ini, namanya lancet ya. Ada yang kayak pena gini, kalau yang ini ditarik, kita kalau pas mau nusuk ditekan. Nah ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kedalamannya paling dalam nomor 5. Kalau misalkan bayi itu boleh nomor 1 atau nomor 2 gitu ya, karena kan masih sangat tipis jaringan kulitnya ya. Nah ini kita buka. Nah ini ada tempat untuk kita naruh jarumnya. Kita buka ininya, ujung ini jangan dibuang, nanti kita buat taruh setelah kita selesai ngambil darah. Oke, ini diatur seberapa dalam, kemudian ini, nah ini nggak boleh gini, harus ada tusukannya ya, karena bahaya nanti takut menusuk. Terus dilihat kalau di ujung-ujung sininya ada bekas darah, harus kita bersihkan ya. Oke, ini diatur. Kalau dewasa, kalau misalkan laki-laki dewasa bisa 4, kalau perempuan biasanya 3 gitu ya. Kalau dia kulit ininya tebal sekali boleh 5. Kan ada orang-orang yang ada kalusnya ya, ada apa sih kalus tuh, kapalan. Nah itu boleh 5 ya, kalau laki-laki 4. Nah ini adalah untuk tempat taruh darahnya. Seperti biasa kita beri label nomor RM, nama, terus usia sama tanggal pengambilannya tanggal berapa. Oke, dah sini jari kamu aja nih. Oke, harus inform konsen dulu, kemudian cuci tangan, terus kita pakai handscoon, jangan lupa. Soalnya kalau ini nggak bakal keluar, nggak ada darahnya. Berarti pakai handscoonnya waktu pas udah naruh jarum itu masukin jarum ke lancet. Kan kita nggak megang jarumnya. Oke, ini nulisnya pakai tangan apa? Tangan kanan. Tangan kiri Ya, aja. ya. Mau Sakit dikit ya.
Nah kalau ini kita buka, ini kan bentuknya kayak gini. Ini tuh yang agak runcing, yang agak ke atas itu dia buat kayak nyerok darahnya, buat nampung darahnya, buat nampungnya ya. Oke, boleh kita masase dulu biar darahnya banyak ke perifer ya. Kemudian kita lakukan disinfeksi di area yang akan kita tusuk. Oke, bismillah ya Pak, sakit sedikit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita tampung. Sakit ya? Jadi dikit semut. Semut apa? Nah ini diambil sesuai, ada minimalnya deh kayaknya sampai batas ungu ini. Nah misalkan udah nih ya, misalkan udah ya, nih misalkan sudah cukup, terus kita tutup ininya. Pak ditahan. Oke. Itu tutup pakai alkohol juga dong. Iya nggak apa-apa. Ini Paling- tusuknya, maaf dok, di lateral apa di mana dok? Di lateral. Kenapa tuh dok? Izin maaf. Kalau di sini tadi takut buat nulis, mengganggu aktivitas. Kalau di lateral kan terhalang yang lain-lain kan, Oh, oke. jadi agak ke lateral sedikit. Oke, masih dok. Nah jadi sampai batas ini diambilnya. Ini misalkan udah di batas ini ya, kasihan dan ntar kalau kebanyakan diambil darahnya. Terus kita kirim ke laboratorium. Oke, kemudian kalau yang di neonatus ambilnya tadi ya di tumit di bagian lateral dekstra atau sinistra. Jadi tinggal kita tusuk aja, Oke, tusuk lancet di juga. sini pakai lancet. Ini diatur di 1 atau 2, terus kita disinfeksi. Kemudian kita tusuk sini misalkan udah, kemudian darahnya keluar, kita tampung pakai yang tadi itu ya, sambil di pencet-pencet biar darahnya keluar. Oke, ada pertanyaan? Izin dok, untuk di bagian sini biasanya pakai ukuran berapa dok? Kalau bayi boleh 1 atau 2. Kan dok, kalau dok. Cuman kalau misalkan belum keluar ya harus lebih dalam lagi gitu ya. Masih dok. Ada pertanyaan lagi? Izin dong, kalau misalkan tadi kan misalkan belum keluar dong, itu ganti jarum. Enggak usah, langsung aja Terus kalau misalkan ininya belum nyampe batasnya, berarti ditusuk lagi gitu. tusuk lagi. Apaan tusuk lagi? Karena kalau misalkan kurang nanti kan pakai alat kan di lab PK-nya, nah itu susah buat ini ya gitu. Jadi sekalian aja diambil banyak. Saya batas. Izin dok. Kalau misalkan kan ditusuk lagi di area yang sama atau beda? Jangan, Beda ini lagi. di sini, terus di sebelah sini. Kalau jari kan di sini, pindah ke sini, pindah ke sini, Oke, Dok. gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Oke, nah setelah selesai itu sudah ini kita harus buangnya ini ditusuk. Jadi harus ditutup, baru kita buang ke tempat sampah tajam. Ini juga ini ditutup gitu ya. Udah, habis itu jangan lupa buka handscoon. Yang sering lupa setelah itu cuci tangan yang terakhir, itu sering lupa tuh mahasiswa. Udah buka handscoon, langsung aja selesai, terus cuci tangan lagi. Oke, jadi nanti dilihat skenarionya. Kalau udah dapat ada bayi,
berarti lakukan pengambilan vena kapiler di Satu. tumit. Kalau dia dewasa, tergantung, kalau mau periksa gula darah asam urat berarti di kapiler. Tapi kalau dia ada gejala demam atau diare atau yang nyambung sama kardiorespihemat, mungkin ini curiga DBD, skenario itu curiga DBD. Nah, berarti kita ngambil darah di vena kapiler. Terserah kalian mau pakai spuit, pakai Vacutainer atau pakai wings needle. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, silakan latihan.